sangat-sangat tegas. Jadi peserta atau pendamping harus benar-benar mengikuti jadwal dari panitia yang terdiri dari 3 sesi. Pagi jam 8 sampai jam 12 disebut sesi 1, sesi 2 jam 13 sampai jam 17, sesi 3 jam 19 sampai jam 23, tapi harapannya tidak sampai jam 23. Kenapa? Karena keterbatasan ruangan. Jangan sampai nanti peserta yang harusnya tampil jam 8 sampai jam 12 atau sesi 1, tapi datangnya nanti jam 13. Itu tidak bisa terjadi seperti itu. Karena kalau jamnya sudah selesai, harusnya di sesi 1, tidak hadir, dia datangnya di sesi 2, maka sudah didiskualifikasi. Dianggap tidak memenuhi dari permintaan panitia. Ini setelah TM nanti jadwal akan di-share di grup 10 besar. Jadi mohon dicermati tampilnya jam berapa. Ini saya sebelum di-share, saya sebutkan dulu sesi 1. Pukul 8 sampai 12 itu hal 3, hal lantai 3, itu menyanyi solo putra dan putri. 4 jam ini diisi oleh 20 peserta. Jadi penyanyi putra dan penyanyi putri saya kira cukup itu di situ waktu 4 jam di lantai 3. Hall lantai 3. Hall lantai 1 itu ada tari kreasi. Waktunya juga jam 8 sampai jam 12. Ruang meeting A, cipta cerpen. Ruang meeting B, cipta puisi. Ruang meeting C, cipta lagu. Cottage itu untuk kria. Itu nanti kria, prakteknya di halaman depan cottage itu ada karpet, atasnya pakai tenda, terus masuk di halaman di hall cottage itu tempat pamerannya. Jadi sebelum siswa melakukan praktek di hall pameran cottage itu sudah ada berjajar nanti karya siswa yang kemarin ikut daring. Jadi dibawa, jangan sampai ada yang salah atau lupa tidak membawa. Karena nanti sebelum lomba itu karya yang menang di 10 besar atau masuk 10 besar akan dipamerkan di hall cottage. Juri akan melihat bagaimana karya itu, apakah benar yang membuat karya itu siswa atau dibuatkan orang atau gurunya. Dengan dibuktikan siswa akan praktek membuat karya baru. Makanya nanti di apa yang harus dibawa, peralatan dan bahan yang dibawa untuk membuat karya seperti yang dipamerkan itu. Sama enggak waktu daring sama yang luring itu? Setelah selesai pembuatan, maka karya itu juga akan dipamerkan di hall cottage lagi untuk perbandingan di situ dan mendapat penilaian dewan juri. Dewan juri akan mulai menilai karya setelah selesai mengerjakan karya yang 4 jam itu. Tetapi dewan juri akan mengawasi jalannya praktek membuat karya untuk kria. Jadi yang masuk sesi 1 jam 8 sampai jam 12 itu ada 6 mata lomba. Sesi 2 sekarang pukul 13 sampai 17. Hall lantai 3 baca puisi. Hall lantai 1 monolog. Ruang meeting A komik digital. Ruang meeting B desain poster. Ruang meeting C fotografi. Nah, terus sesi 3 itu jam 19 sampai jam 23. Itu kenapa kadangkala ada wawancara yang lebih lama. Tapi semoga tidak sampai jam 23. Tapi jadwal kan 4 jam. Ya. Itu yang dipakai hall lantai 3 itu untuk gitar solo. Hall lantai 1 film pendek. Ruang meeting C itu untuk
jurnalistik, presentasinya jurnalistik. Ya, itu sesi-sesi yang akan dilakukan di lomba. Jadi lomba cuma 1 hari dari pagi sampai malam. Jangan sampai masuk di sesi yang bukan miliknya. Ya, tari ada di sesi 1. Jangan sampai masuk di sesi 2. Terlambat atau apa, tidak ada. Tidak ada alasan itu. Dan peserta harus datang tanggal 2 itu. Tidak ada yang peserta datang tanggal 3. Karena saya masih mau tampil nanti jam 1, saya datang jam 8 atau jam 9. Tidak ada. Semua check-in di tanggal 2. Dan peserta wajib mengikuti pembukaan dengan pakaian daerah. Tidak ada alasan untuk kepentingan masih tampil di sekolah atau di mana. Jadi di tanggal 2 peserta harus sudah hadir semua di situ. Nah, nanti kalau sudah pendaftaran seperti yang dijelaskan Mas Ilham itu sudah selesai, nanti langsung ke resepsionis untuk mendapatkan kunci kamar. Segera istirahat. Ya, dari saya kira itu. Selanjutnya monggo waktu kami serahkan kepada Dewan Juri untuk menjelaskan bagaimana perencanaan atau persiapan luring anak-anak ini agar nanti di tempat lomba tidak ada yang kebingungan. Misalnya gitar solo, nyawanya gitar. Ini karena lombanya gitar solo klasik, berarti yang dibawa gitar yang standar untuk memainkan solo klasik. Jangan gitar yang cuman gitar-gitaran, jangan ya. Termasuk apa kelengkapannya itu. Ya, supaya nanti peserta datang bukan pakai tangan kosong, tapi itu nyawanya dibawa kelengkapannya. Panitia nanti akan nge-share kebutuhannya, seperti mic untuk gitar solo dan stand mic-nya nanti kami akan menyiapkan di situ. Juga untuk cipta lagu. Cipta lagu itu biasanya di final itu ada yang membawa keyboard atau gitar, monggo. Itu karena nanti untuk persiapan presentasi. Panitia tidak menyediakan alat musik, tapi peserta membawa sendiri. Supaya nanti kalau disuruh juri untuk coba mainkan di melodi ini, atau coba nyanyikan di melodi ini, nyambung enggak? Itu di situ tujuannya ya. Jadi untuk khusus 2 itu, gitar dan menyanyi solo dan cipta lagu, alat musik monggo disiapkan dari sekarang. Untuk menyanyi solo, semua iringan sesuai dari BPTI. Tidak boleh membuat sendiri. Ini catatan untuk Dewan Juri. Seandainya nanti waktu luring itu penampilannya, iringannya membuat sendiri. Khusus lagu wajib ya. Kalau lagu pilihan bebas. Lagu pilihan bebas. Membuat sendiri, mengaransemen sendiri. Monggo. Khusus lagu wajib itu iringan -1 dari BPTI. Tidak boleh dibuat sendiri. Kita mengikuti untuk juknis ke tingkat nasional. Begitu dari saya, monggo saya serahkan kepada juri. Mas Ilham, mungkin juri siapa dulu yang akan memberi keterangan. Oh iya, sebelum itu, nanti di DM di tanggal 2, itu kita menyesuaikan seperti yang disampaikan Mas Ilham tadi, itu TM-nya lebih mengarah penampilannya besok pagi itu seperti apa. Juri akan menjelaskan itu. Kalau sekarang juri akan menjelaskan persiapan-persiapan apa saja supaya besok anak-anak tidak bingung. Terima kasih. Monggo Mas Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Budi, mungkin sekarang adalah sesi penyampaian dari para Dewan Juri. Mungkin penyampaian singkat saja, nggih, para Bapak Ibu Dewan Juri, katanya apa-apa yang perlu dipersiapkan, ataupun entah itu dari segi peralatan, perlengkapan yang khusus dibawa peserta, atau terkait teknis pelaksanaan lombanya seperti apa. Mungkin bisa disampaikan secara singkat. Mungkin saya coba lihat di daftar hadir dari juri yang sudah hadir. Dari presensi, dari desain poster dulu mungkin Gi. Ini ada dari Pak Obed Bima Wicandra. Monggo Pak Obed.
Pak Obed, apa sudah bergabung? Selamat siang. Oh, nggih. Monggo Ya, silakan Pak Obed. Nggih, ya suara saya cukup dengar ya? terdengar. Nggih. Ya, Kedengaran Pak Obed. baik. Terima kasih untuk kesempatan pertama. Selamat siang untuk semuanya. Dan juga saya sampaikan selamat untuk 10 besar dari desain poster yang besok tanggal 2 kita akan memulai untuk menjaring yang benar-benar bisa diikutkan ke tingkat nasional. Jadi untuk desain poster, kalau tadi gitar itu nyawanya ya di gitar gitu ya. Kalau desain poster, kalian tidak perlu membawa poster dari jalanan, nggak perlu gitu ya. Tapi kalian membawa alat tulis, spidol, pensil, pulpen seperti itu. Nanti panitia akan menyediakan kertas gambar. Jadi kita ingin di tanggal 3 nanti teknis secara detail nanti mungkin akan kami sampaikan di tanggal 2, tetapi kami ingin untuk melihat bagaimana respon teman-teman sebelum kita masuk ke wilayah posternya, tapi bagaimana respon teman-teman terhadap apa namanya, apa yang perlu dilihat, apa yang perlu dirasakan, apa yang perlu didengarkan. Nah, itu bagaimana ketika dituangkan dalam bentuk gambar. Nah, kami dari Dewan Juri akan melihat proses ini untuk bisa menentukan hal-hal tambahan selain pada poster yang sudah dikumpulkan. Itu yang pertama. Jadi saya garis bawahi teman-teman membawa alat tulis, boleh pulpen, boleh spidol, boleh apa namanya yang biasa Anda pakai untuk alat menggambar, tapi tidak perlu cat poster, cat air, nggak perlu. Kami hanya memerlukan alat tulis saja. Jadi penghapus, pensil, spidol, dan teman-temannya seperti itulah. Boleh memakai penggaris juga nggak apa-apa. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, teman-teman juga diharapkan membawa laptop dengan software grafis di dalamnya. Jadi dari kami Dewan Juri menyepakati bahwa software grafis yang kalian siapkan itu adalah Photoshop, kemudian Adobe Illustrator, kemudian yang ketiga adalah CorelDRAW. Seperti itu ya. Jadi meskipun di Juknis ada software yang sifatnya instan, tapi kami ingin melihat proses pembuatan poster ini dengan software yang memang seharusnya untuk karya desain grafis. Itu ya. Jadi yang pertama tadi alat tulis yang dibawa, kemudian yang kedua adalah laptop dengan software grafis yang siap di dalamnya, entah itu Photoshop, entah itu Illustrator, atau CorelDRAW. Salah satu nggak apa-apa, lebih baik tiga-tiganya juga siap. Jadi nanti kami bisa juga melihat bagaimana konsep dengan aplikasinya itu bisa nyambung. Itu terus kemudian yang ketiga tentu doa kesehatan supaya kita bisa berkarya di tempat berlangsungnya acara. Itu dari kami Dewan Juri Desain Poster. Mungkin di sini kalau ada Bu Ani bisa menambahkan, atau Pak Agus Susilo, monggo. Atau ada pertanyaan, monggo. Ya, Pak Obed. Pak Obed, mungkin terkait pertanyaan kita kumulatifkan saja nggih di terakhir sesi nanti nggih. Entah itu nanti dari cabang lomba desain poster ataupun cabang lomba yang lain, kita nanti jadikan satu nanti di akhir sesi. Kemudian mungkin yang perlu saya tambahkan juga, nanti kaitannya untuk khusus Dewan Juri itu nanti akan kita buatkan breakout room. Kaitannya karena ada beberapa yang akan disampaikan oleh Budi kaitannya untuk khusus Dewan Juri. Nanti setelah technical meeting ini selesai, nanti akan kita buatkan breakout room khusus juri. Jadi harapannya juri tidak meninggalkan Zoom ini setelah adanya penyampaian persiapan cabang lomba masing-masing.
Mungkin gitu. Monggo Pak Obed kalau mau ada yang ingin ditambahkan kembali dari juri yang lain atau seperti apa, atau bisa dicukupkan. Iya, selamat siang, Pak. Dengar suara saya, Pak? Ya, dengar Bu Ani. Iya, Monggo. mungkin saya mau nambahkan Pak Obed, mungkin ada kalau misalkan ada yang biasa pakai Wacom atau semacam apa yang lain ya alat gambar itu silakan boleh dibawa juga ya untuk terkait untuk apa proses pelaksanakan apa mungkin penggunaan software dan lain-lainnya itu boleh sih. Kami nggak diperkenankan dari para peserta lomba yang finalisnya ini. Silakan, monggo. Itu aja sih Pak Obed yang mau nambahkan. Monggo Pak, silakan. Mungkin dari juri yang lain ada yang ditambahkan atau bisa kita cukupkan dari desain poster, kita beralih ke lomba selanjutnya. Mungkin dari yang sudah mengisi daftar hadir ini dari jurnalistik nggih. Pak Kadek Candika, monggo. Juri jurnalistik, monggo bisa menyampaikan apa-apa yang perlu disiapkan kaitannya untuk khusus untuk cabang lomba jurnalistik. Baik, suara saya terdengar nih. Terdengar Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Perkenalkan, saya Candika sebagai juri jurnalistik. Di Zoom ini juga hadir juri jurnalistik lain, Pak Supro, juga sudah hadir. Namun saya akan menyampaikan bagaimana nanti untuk kegiatan lomba di Batu nanti. Untuk jurnalistik sendiri, karena memang nanti akan memproduksi berita features atau artikel features, kemudian juga dipresentasikan, nanti mohon untuk peserta membawa laptop untuk menulisnya. Jadi masing-masing peserta harap membawa laptop dengan software untuk menulis di dalamnya, Microsoft Word. Kemudian juga nanti peserta harapannya membawa HP ataupun kamera untuk merekam dan juga dokumentasi. Jadi nanti peserta secara teknis akan disampaikan tanggal 2 nanti, tapi seluruh peserta pada akhirnya nanti akan membuat karya yang mana nanti setiap peserta wajib membawa laptop dan juga HP ataupun kamera untuk produksi merekam ataupun dokumentasinya. Secara teknis lain bagaimana teknik penulisannya, bagaimana teknis lombanya mungkin nanti akan disampaikan menyusul di tanggal 2. Selebihnya mungkin bisa saya kembalikan dulu ke panitia maupun nanti dari Pak Suko mungkin ada tambahan juga. Selamat siang Merdeka semua. Saya akan menyampaikan dengan cara seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Saya manut Bu Dwi aja deh sama Candika, yang penting semangat. Pokoknya anak Bu Dwi beres lah tuntas. Terima kasih. Lanjut aja, nanti kita ketemu di sana. Iya, terima kasih. Cukup dari jurnalistik dari bapak-bapak dari bapak-bapak jurnalistik cukup. Saya mungkin bisa dapat beralih ke lomba selanjutnya dari film pendek Ibu Farah Fauziah. Monggo Ibu Farah mungkin dapat menyampaikan pesan singkat untuk para peserta film pendek. Siap. Suara saya masuk ya Pak ya? Masuk. Oke. Terima kasih semuanya teman-teman yang sudah kerja keras untuk membuat film pendek. Sekarang sudah road untuk 3 besar ya, OTW menuju 3 besar. Jadi pasti lebih ketat penjuriannya. Dan di sini saya mewakili 2 juri yang lain, yaitu Pak Agung dan Pak Asyik Muhartono. Ini dari saya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Jadi untuk saat penjurian film pendek itu nanti sistemnya akan ada wawancara untuk yang pertama. Jadi nanti peserta harus menyiapkan pitching document. Nanti akan saya share pitching document itu seperti apa bentuknya. Jadi biar juri menilai itu formatnya sama semua, seperti itu ya.
Jadi isinya pitching document itu biasanya ada director treatment, lalu ada shortlistnya, lalu ada BTS foto-fotonya seperti itu ya. Terus ada skenario-nya itu singkat saja seperti itu. Jadi dari sini kita menilai seberapa orisinalitas karyanya ini dan seberapa di planning seperti itu. Jadi biasanya karya film yang matang itu kan pasti sudah dilengkapi pre-production yang matang juga ya. Nah itu kita menilai dari situ. Itu untuk wawancaranya. Dari situ kita bisa menilai. Setelah itu akan ada wawancara. Jadi ada 3 step ya dari kita. Wawancara yang pertama itu untuk pitching document tadi. Lalu yang kedua itu akan ada tanya jawab dari juri. Jadi mungkin juri akan menanyakan kepada direkturnya atau kepada editornya seperti itu. Yang ditanyakan sih biasanya tentang narasi, lalu apa yang mau disampaikan. Jadi kadang-kadang kan kita bingung ya. Yang mau disampaikan sepertinya ini, tapi kita nggak yakin. Jadi itu yang akan kita tanyakan. Benar nggak sih message-nya? Seperti itu, seperti yang disampaikan. Nah, kalau itu sudah, langkah yang ketiga adalah pembuktian teknis. Dan kalau dari kami, karena waktunya sangat terbatas ya, teman-teman sekalian, jadi kami akan mengecek lini masa edit yang sudah dipersiapkan oleh 10 besar. Seperti itu ya. Jadi di sini wajib membawa laptop dan proyek mengedit film pendeknya itu akan dipresentasikan. Nah, dari situ peserta yang tidak bisa membawa bukti itu akan langsung didiskualifikasi. Karena kita berarti tidak bisa membuktikan kalau karya ini betul-betul diedit dari nol dan diselesaikan oleh siswa-siswi yang bersangkutan. Jadi sangat penting ya tahap pembuktian teknis ini. Lalu perangkat editnya seperti apa itu tidak kita batasi. Jadi kalau memang siswa-siswi mengedit dengan Premiere ya silakan dibawa Premiere projectnya. Kalau mengedit dengan DaVinci Resolve silakan dibawa project Resolve-nya. Kalau diedit dengan 2 platform misalnya dari Premiere lalu diwarna ke Resolve ya silakan di-present keduanya. Itu akan jadi nilai plus ya karena itu berarti siswa-siswi ngerti maksudnya yang Premiere untuk apa, yang Resolve untuk apa secara seperti itu ya. Lalu ada ketentuan berikutnya adalah lini masa atau timeline edit yang dibawa itu harus sudah picture lock. Seperti itu. Jadi harus sudah sama persis dengan yang disubmit. Tidak boleh hanya untuk pembuktian lalu disusun lagi asal-asalan sehingga ada itu tidak bisa. Jadi akan kita cek minute by minute itu harus file yang sama dengan yang disubmit. Seperti itu. Lalu tidak boleh ada file yang missing atau merah. Nah, jadi kalau biasanya kita lihat di timeline edit itu banyak yang udah dipotong-potong ya, itu tidak boleh ada yang merah. Jadi filenya semuanya harus connect, harus online. Seperti itu. Nah, kalau misalkan size-nya besar banget ini, Bu, jadi kita nggak bisa present. Jadi itu dari hard disk terpisah. Nah, silakan hard disknya dibawa dan harus di-online-kan pada saat kalian menyajikan picture log itu tadi, saat menyajikan lini masa. Seperti itu ya. Lalu yang berikutnya, yang terakhir ya, kita akan mengecek semua license lagu yang digunakan. Jadi kalau misalkan menggunakan license lagu dari Envato, ya silakan dipresentasikan. Ini Bu untuk key license-nya dari Envato. Atau kalau misalkan dari artis tertentu nih ya, misalkan ada teman-teman yang jago nyanyi atau apa, ya itu harus ada statement-nya. Kalau memang bersedia karya atau lagu aransemen mereka digunakan untuk karya tersebut. Intinya seperti itu. Itu sangat penting ya karena dengan hak cipta. Jadi itu proses dari kami ada 3 tahap tadi ya. Lalu untuk pitching document tadi nanti akan saya share ke panitia. Dari saya itu sih.